Oke, di dunia cybersecurity, peta pertempuran baru aja digambar ulang. Dan yang mau kita bahas hari ini tuh bukan sekadar update software biasa, tapi sebuah lompatan evolusi yang, wah, sampai maksa raksasa-raksasa teknologi buat bersatu. Aturan main perang cyber sekarang udah bener-bener berubah. Total. Pemicunya? Sebuah kemajuan AI yang luar biasa, yang bakal kita bedah sekarang. Nah, buat ngadepin ancaman baru ini, lahirlah sebuah aliansi yang, ya belum pernah kita lihat sebelumnya, namanya Project Glasswing. Sebuah kolaborasi yang tujuannya cuma satu, ngasih senjata buat para pembela di era perang AI yang baru ini. Coba deh lihat siapa aja yang gabung di sini. Ini bukan kaleng-kaleng loh. Kita ngomongin Google, Apple, Microsoft, Nvidia, bahkan raksasa keuangan kayak JP Morgan Chase. Kalau nama-nama segede ini udah kumpul, kita tahu pasti ada sesuatu yang super besar dan genting. Jadi pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin para pesaing berat ini mau duduk bareng? Jawabannya, ternyata sebuah terobosan teknologi AI yang saking kuatnya bisa ngubah peta ancaman cybersecurity dalam sekejap mata. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita samain persepsinya, Frontier AI Model. Gampangnya gini deh, anggap aja ini lompatan generasi AI berikutnya. Model ini tuh bukan cuma lebih pinter, tapi kemampuannya itu udah masuk level yang tadinya cuma ada di film fiksi ilmiah. Dan inilah dia biang keladinya, Claude Mythos Preview dari Anthropic. Ini model AI yang bahkan belum dirilis ke publik, tapi kemampuannya buat nemuin celah keamanan itu udah bikin para ahli di seluruh dunia ya, melongo. Oke, kita lihat datanya biar lebih kebayang. Grafik ini nunjukin hasil tes namanya CyberGim. Simpelnya, ini tes buat ngelihat seberapa jago sebuah AI nemuin dan ngebuktiin adanya celah keamanan. Nah, model sebelumnya, Opus 4.6, suksesnya sekitar 67%. Tapi, lihat deh, Mythos Preview 83%. Ini bukan cuma naik dikit, ini loncakan gede banget. Artinya, AI ini bisa nemuin dan ngeeksploitasi kelemahan sistem dengan tingkat keahlian yang jujur aja serem. Dengerin deh kutipan dari bos keamanannya Cisco, ini ngerangkum semuanya. Intinya, kemampuan AI itu udah ngelewatin sebuah batas. Sekarang, urusan ngelindungin infrastruktur penting jadi jauh lebih darurat. Dan kita udah nggak bisa balik lagi ke cara lama. Kalau data tadi belum cukup bikin kaget, coba kita lihat apa yang AI ini temuin sendirian. Penting buat diingat nih, semua yang bakal kita lihat ini ditemuin secara otonom, tanpa petunjuk sama sekali dari manusia. Pertama-tama ada celah keamanan di OpenBSD yang umurnya 27 tahun. Biar kebayang, OpenBSD ini dikenal sebagai salah satu sistem operasi paling aman sejagat raya. Dipakai buat firewall, buat infrastruktur vital. Ribuan ahli udah pernah ngecek kodenya, tapi celah ini baru ketahuan sama AI. Berikutnya, celah berumur 16 tahun di FFmpeg. Ini software video yang dipakai di jutaan aplikasi, dari pemutar media sampai platform streaming yang mungkin kita pakai tiap hari. Yang bikin gila adalah celah ini tuh lolos dari jutaan tes otomatis selama belasan tahun. AI ini bisa ngelihat apa yang mesin lain dan bahkan manusia pun nggak bisa lihat. Dan ini mungkin yang paling bikin merinding. AI ini nggak cuma nemuin satu celah di kernel Linux yang ibaratnya jantungnya internet, tapi dia juga bisa dengan sendirinya ngerangkai beberapa celah kecil jadi satu serangan gede buat ngambil alih kendali mesin sepenuhnya. Ini tingkat kreativitas yang biasanya cuma dimiliki kelompok hacker paling jago di dunia. Nah, CTO dari CrowdStrike ngasih kesimpulan yang paling penting. Dia bilang, jeda waktu antara celah keamanan ditemuin dan dieksploitasi itu udah hancur. Dulu, tim keamanan punya waktu berbulan-bulan buat nambal. Sekarang, pakai AI, jeda antara penemuan dan serangan bisa cuma dalam hitungan menit. Oke, ancamannya udah jelas banget. Terus solusinya gimana? Disinilah Project Glasswing masuk. Idenya simpel tapi kuat. Kalau ada yang bisa menciptakan api, kita juga harus ciptain pemadam apinya. Pakai kekuatan luar biasa ini buat bertahan, bukan buat nyerang. Dan buat ngegas inisiatif ini, Anthropic ngasih dana $100 juta dalam bentuk kredit akses. Tujuannya satu, ngasih senjata pertahanan super canggih ini ke tangan tim-tim cyber security yang paling butuh secepat mungkin. Dan ini bukan cuma soal nemuin celah loh. Seperti yang kita lihat, Project Glasswing ini mau ngerombak total cara kerja keamanan siber. Mulai dari gimana celah itu dilaporkan, gimana update software dipercepat, sampai ujung-ujungnya pertahanannya dibikin otomatis. Ini rencana yang komprehensif banget. Jadi, siapa aja nih yang bakal dapat akses ke alat super canggih ini? Prioritasnya jelas, persenjatai para pembela duluan. Artinya, para mitra proyeknya,
organisasi-organisasi yang ngejaga infrastruktur penting, dan yang paling krusial, komunitas open source. Mereka-mereka inilah yang ngebangun fondasi dunia digital kita. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kita sekarang udah resmi masuk ke perlombaan senjata AI, di mana AI penyerang diadu sama AI pertahanan. Pertanyaannya, apakah perlombaan ini bakal bikin dunia digital kita jadi lebih aman? Atau kita justru baru aja ngebuka kotak Pandora yang isinya ancaman yang nggak akan pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya? Masa depan keamanan digital kita semua, ya, bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.